Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Saya, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sunarti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 4 yang telah menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur semantik bahasa Indonesia, di mana anggota kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Arif Sabto Mulyono, yang kedua ada Vianda Istianatun Nihaya, yang ketiga ada Suciati Anggi Pratiwi, yang keempat ada Wimbo Handoko, dan yang terakhir ada Zevika Derby Pertiwi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu semantik. Jadi teman-teman, semantik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang, di mana verbalnya sendiri yaitu menandai atau melambangkan, di mana tanda atau lambang dalam struktur semantik ini merupakan perubahan linguistik, di mana seperti adanya bunyi, konsep, dan makna. Di sini juga terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai semantik. Salah satunya yaitu Chair pada tahun 2002, beliau mendefinisikan bahwasanya semantik merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai suatu arti atau makna. Dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwasanya semantik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda atau lambang yang menyatakan makna dalam hubungan konsep makna tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, di mana sangat penting sekali kita harus tahu konsep makna, karena makna sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita berkomunikasi. Nah, makna sendiri merupakan suatu kajian dari semantik yang dapat diartikan sebagai maksud dalam pembicaraan, yang dimana seperti adanya konsep-konsep dalam suatu kata, suatu hal, suatu gagasan, atau hal-hal yang berupa benda atau objek yang dapat kita rujuk. Selanjutnya, jenis-jenis makna. Jenis makna terbagi menjadi 19. Yang pertama, makna leksikal. Menurut Shar, tahun 2003 halaman 289 menyatakan bahwa makna leksikal merupakan makna yang dimiliki atau ada pada laksem walaupun tanpa konteks apapun. Contohnya, kata pisang memiliki makna leksikal sejenis buah-buahan. Laksem sendok bermakna leksikal sejenis alat makan yang terbuat dari aluminium. Makna leksikal juga bisa dikatakan sebagai makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan makna yang ditangkap indera manusia. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat adanya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya, pada proses afiksasi ber dengan dasar baju, maka akan melahirkan kata gramatikal yaitu memakai baju atau mengenakan baju. Yang ketiga, makna kontekstual. Makna kontekstual merupakan makna yang berhubungan dengan situasi seperti tempat, keadaan, waktu, dan lingkungan pengguna. Contohnya, Titin jatuh dari pohon. 2. Joko terpeleset dari tadi siang, dan lain sebagainya. Yang keempat, makna kognitif. Makna kognitif merupakan makna yang memiliki hubungan antar konsep dengan dunia nyata, dan makna kognitif juga merupakan makna yang lugas atau dapat disebut makna yang apa adanya. Contoh makna kognitif yaitu benda-benda nyata ini
itu, kesini, kesitu, dan lain sebagainya. 5. Makna lugas. Makna lugas merupakan makna yang cocok dengan acuan dasarnya. Contohnya, hidung, alat penciuman, tangan, alat peraba, dan lain sebagainya. 6. Makna kias. Makna kias merupakan makna yang tidak cocok dengan acuan dasarnya. Contoh, mata-mata, yaitu penyelidik, kaki tangan, orang suruhan dalam hal negatif, dan lain sebagainya. 7. Makna referensial. Makna referensial merupakan makna yang berhubungan dengan dunia nyata, referensi atau acuan. Contohnya seperti biru, sapi, lukisan, dan lain sebagainya. Yang ke-8, makna non-referensial. Makna non-referensial merupakan makna yang tidak mengacu pada acuan. Contohnya, dan, atau, karena, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis makna yang lain akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu makna konseptual. Makna konseptual merupakan makna yang dimiliki oleh sebuah laksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Contohnya, ayam termasuk dalam kata konsepsional karena ayam merupakan sejenis binatang berkaki dua. Yang ke-10 yaitu ada makna asosiatif. Makna asosiatif merupakan makna yang dimiliki oleh laksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata tersebut dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya, warna putih yang berasosiasi dengan sesuatu kata suci. Yang ke-11, makna kata. Makna kata akan memiliki makna ketika sudah berada di dalam kalimat atau situasinya. Contoh makna kata yaitu tangannya luka terkena pecahan kaca. Untuk yang ke-12 yaitu ada makna istilah. Makna istilah mempunyai makna yang jelas, pasti, dan tidak meragukan walaupun tidak berada dalam kalimat. Contoh makna istilah, kita harus memprioritaskan pekerjaan yang ada. Prioritas sama dengan sesuatu yang harus dikerjakan. Untuk yang ke-13 ada makna idiom. Idiom merupakan suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan atau ditebak dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contohnya, meja hijau, menjual gigi, dan lain sebagainya. Yang ke-14 ada makna peribahasa. Peribahasa merupakan makna yang masih bisa ditelusuri dari makna unsur-unsurnya karena ada asosiasi antara makna aslinya dengan makna peribahasanya. Contoh seperti tong kosong berbunyi nyaring. Selanjutnya ada makna lokusi. Makna lokusi merupakan makna seperti yang dinyatakan dalam ujaran atau dapat disebut dengan makna apa adanya. Contoh makna lokusi yaitu keingintahuan pembeli tentang berapa 2 bungkus bakso. Selanjutnya yaitu nomor 16 ada makna ilokusi. Makna ilokusi merupakan makna seperti yang dipahami oleh pendengar. Contoh makna lokusi yaitu ketika penjual memiliki makna ilokusi yang sama dengan pembeli, di mana saat penjual meminta harga satu mangkok bakso adalah Rp10.000, maka pembeli akan membayarnya dengan harga yang sama yaitu Rp10.000. Yang selanjutnya nomor 17 ada makna perlokusi. Makna perlokusi merupakan makna seperti yang diinginkan penutur. Contoh, misal seorang tanya kepada tukang bakso, "Mas, bakso 2 ditambah kerupuk 3 berapa?" Selanjutnya, ada makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna asli, makna asal yang dimiliki oleh sebuah laksem.
Contoh, pembantu merupakan makna denotatif. Yang terakhir yaitu ada makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna yang muncul sebagai akibat dari asosiasi perasaan pemakai bahasa. Terdapat kata yang terdengar dan dibaca. Asisten atau pembantu merupakan makna konotatif. Terima kasih. Relasi makna artinya tata hubungan makna. Jenis-jenis relasi makna. Yang pertama, sinonim. Nama lain untuk benda atau hal yang sama atau sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Yang kedua, antonim. Nama lain untuk benda lain. Antonim terdapat pada semua tataran bahasa, morfem, kata, frase, dan kalimat. Yang ketiga, homonim. Nama sama untuk benda atau hal lain. Contohnya kata bisa yang artinya racun ular. Yang keempat, hipomini. Relasi inklusi yang mencakup makna dari suatu kata yang lebih umum. Yang kelima, polisemi. Yang artinya satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Yang keenam, ambiguitas, sering disebut juga dengan ketaksaan, yang artinya kata yang bermakna ganda atau mendua. Yang terakhir, redundansi, yang artinya berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Sabto Mulyono dengan NPM 201446000156. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang selanjutnya, yaitu perubahan makna. Perubahan makna adalah pergeseran makna atau aslinya ke makna yang seterusnya. Akibat dari perubahan waktu yang menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, dan faktor-faktor pengembangan massa. Macam-macam perubahan makna. Yang pertama, meluas. Meluas ialah kata yang maknanya menjadi luas pemakaiannya. Contohnya, kata saudara pada awalnya bermakna seperut atau sekandung. Kemudian berkembang maknanya menjadi siapa saja yang ada pertalian darah atau sepupu atau orang yang dianggap saudara. Yang kedua, menyempit. Menyempit ialah kata yang maknanya semakin dan mengalami proses penyempitan penggunaannya. Contohnya, kata sarjana pada mulanya bermakna orang berilmu, tetapi sekarang kata sarjana hanya diperuntukkan bagi orang yang telah menempuh pendidikan tinggi. Yang ketiga, amelioratif. Melioratif berasal dari bahasa Latin melior atau semakin baik. Dari kata tersebut dapat dikatakan bahwa amelioratif ialah makna suatu kata yang semakin positif atau baik. Contohnya, makna pada wanita dan istri nilainya dirasakan lebih tinggi dari perempuan atau bini, padahal pada awalnya memiliki nilai yang sama. Yang keempat, peyoratif. Peyoratif berasal dari bahasa Latin peor atau jelek. Maka peyoratif dapat dikatakan sebagai makna suatu kata yang mengalami penurunan nilai atau semakin jelek. Contoh, kata kaki tangan pada awalnya memiliki makna pembantu atau, namun karena mengalami perkembangan, kata kaki tangan berubah menjadi kaki tangan penjahat atau mata-mata musuh yang memiliki nilai lebih rendah. Yang kelima, sinestesia. Sinestesia ialah perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya, mukanya masam. Kata masam seharusnya untuk menyatakan perasa atau pengecap, tetapi mengalami pergeseran atau pertukaran makna untuk digunakan pada indera penglihatan. Yang terakhir atau yang keenam, asosiasi. Asosiasi ialah perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna yang lama dengan makna yang baru. Misalnya, kursinya dapat pula dipakai dengan makna jabatan. Contoh, kata cadut memiliki makna atau alat pencabut, namun ketika berada di stasiun kereta api, maknanya berubah menjadi orang yang menjual tiket dengan harga tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan presentasi hari ini yaitu semantik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tanda, tentang lambang dalam suatu makna atau maksud pembicaraan atau suatu makna dalam kata atau dalam kalimat, di mana kita juga sudah menjelaskan jenis-jenis makna seperti ada makna leksikal, gramatikal, kognitif, dan lain sebagainya. Kita juga sudah menjelaskan mengenai relasi makna atau tata hubungan antar kata, di mana jenisnya ada sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Kita juga sudah menjelaskan tentang perubahan makna atau pergeseran suatu makna, yang jenisnya salah satunya adanya makna meluas, makna menyempit, asosiasi, dan lain sebagainya. Di mana jenis-jenis makna, perubahan makna, relasi makna sudah dijelaskan dalam video ini. Sekian presentasi dari kami, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.